Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Al-Fatihah. Oke, duduknya di sini saya diperintahkan oleh Abi untuk menjelaskan tentang bab jamak dan qasar. Ada yang udah tahu gak bab jamak sama qasar? Dah, kita mulai dari jamak dulu. Jamak itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Saya akan menjelaskan tentang jamak dalam kitab Kasyafatus saja. Kitab Sapitan aja. Fasun syurutul jam'i taqdimi arba'atun al-buda'atu bil awali wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udhri. Syarat-syaratnya jamak itu jamak takdim. Jamak itu dibagi menjadi dua. Satu, jamak takdim. Dua, jamak takhir. Kita mulai dari jamak takdim dulu. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan dalam satu waktu. Dikerjakan waktu pertama, semisal zuhur sama asar, maghrib sama isya, gabung. Nah, yang kerjakan berarti zuhur, maghrib. Terus zuhur, habis zuhur langsung sholat asar. Habis sholat maghrib langsung sholat zuhur, langsung sholat isya. Nah, syaratnya jamak takdim itu ada 4. 1, mendahulukan sholat yang pertama. Kedua, niat di saat sholat pertama. Maksudnya niat di saat sholat pertama tuh kalian niat dulu, misal sholat zuhur dulu, Allah sholli fardhu zuhri arba rakaat makmuman lillahi ta'ala. Nah, habis itu kan bebas pengen niatnya ketika ruku, iktidal tah, sujud atau duduk antara sujud. Yang penting niatnya saya menjamak dengan asar gitu. Terus yang ketiga antara sholat pertama dan kedua itu harus mu'alah. Itu berarti terus menerus. Jangan berhenti dulu langsung salam sholat zuhur nih, misal langsung salam, habis salam sholat pertama langsung berdiri, nggak boleh. Nongkrong dulu tah, ngobrol dulu, terus makan dulu apa dulu, langsung habis salam berdiri langsung sholat asar. Dan yang keempat, yang terakhir, uzurnya masih berlangsung. Sekarang kita masuk ke fasal jamak takhir. Syurutul jam'i takhiri isnani niyatu takhiri wa qad baqiya min waqtil awali.
min waqtil awwali mayasa'u wa daumul uzri ila tamami saniyati. Nah, sholat yang jamak takhir ini sama aja kayak tadi. Tapi cuman dibedakan dengan waktu pengerjaan sholatnya. Kalau jamak takdim itu dikerjakan waktu sholat pertama. Terus kalau jamak takhir nih dikerjakannya pas sholat kedua. Misal kayak waktu asar atau waktu isya. Nah, dikerjakannya. Terus syarat-syaratnya jamak takhir itu ada dua. Yang pertama, niat di waktu sholat pertama. Misal lagi perjalanan pengen kemana tah. Nah, terus dengar waktu zuhur, azan zuhur. Nah, kalian langsung niat menjama dengan asar. Kalau enggak, pas lagi waktu maghrib kalian dengar suara azan, saya niat menjama dengan isya. Nah, itu yang syarat yang pertama. Dan yang syarat kedua adalah uzurnya masih berlangsung, sama aja kayak tadi. Terus diperbolehkan menjama itu dengan 4 syarat. 1, dalam berpergian dengan suatu perkara yang mubah lah, kayak semisal kayak pengen nagih utang kah, pengen jalan-jalan. Kalau nggak sunnah atau nggak wajib lah, pokoknya jangan sampai ke bawah, kayak haram kalau nggak makruh. Terus yang kedua itu syaratnya repot atau sibuk. Dan yang ketiga sakit. Yang keempat hujan. Maaf, saya belum bisa menjelaskan tentang perihal hujan. Jadi kita langsung ke bab qasar. Faslun syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalataini wa ayyakuna mubahan. Wal ilmu bijawazil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa antakuna as-salatu arba'iyatu wa damu safari ila tamamiha wa ala yaqtadiya bitamamin fi juz'in min salatihi. Qasar itu memotong sholat yang tadi 4 rakaat menjadi 2. Sholat yang bisa di qasar itu cuma ada 3: zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar, isya. Nah, syaratnya qasar itu ada 5. Yang pertama, seorang itu berpergian dengan tujuan untuk tidak maksiat lah. Kayak tadi misal pengen silaturahmi, pengen bayar utang, tak apalah. Jangan untuk maksiat tujuannya. Dan yang kedua, jaraknya itu harus 16 parsah atau 82 km. Dan yang ketiga, niatnya mengqasar sholat. Oh bukan. Yang ketiga, lakukan sholat yang 4 rakaat tadi, zuhur, asar, sama isya, yang bisa dikosor tuh. Dan yang keempat,
Oh, dan yang keempat itu adalah ketika niat mengqasar itu berbarengan dengan takbir. Misal Allah sholli faradol apa? Kalau semisal zuhur, sholli fardhu zuhri arba raqaatim makmumal qasri lillahi ta'ala. Kalau enggak pokoknya harus ada kosornya aja. Ya tuh. Dan yang kelima lakukannya masih dalam perjalanan. Ada yang mau tanyain nggak? Gata. Ma, tadi yang kelima apa ya? Kelima itu masih dalam perjalanan. Itu dari kitab mana? Tadi sih saya ini minta saran dari Abi. Dapat dari Abi. Saya nggak tahu dari kitab mananya. Soalnya kalau di Fathul Qarib, syarat yang kelima itu niat qasar harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya saya tahu. Tapi saya ini dapat dari Abi. Mananya? Kalau misalkannya jamak takhir, itu kita lupa untuk niat di waktu zuhur. Itu kira-kira diperbolehkan nggak untuk sholat asar? Gak boleh. Gak boleh. Kan dalam keadaan lupa. Kalau lupa sih kayaknya sih dimakfu kayaknya. Kayaknya gak apa-apa. Tapi saya juga masih belum belajar dalam lah. Masih dasar-dasar. Mungkin kalau dari perempuan saya barangkali dari laki-laki ada yang mau nanya. Apa sudah cukup saja? Udah tah. Baru tahu tah. Jadi makanya tadi lewat Mas Hasan. Pertanyaan itu asalnya Sudah cukup kah? Dari Mas Mas nggak ada berarti ya? Mungkin sekian itu dari saya, penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, maaf. Manusia itu tempat saya lupa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.